Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debut gemilang jagoan Indonesia, Veda Ega Pratama di seri pembuka Moto3 Thailand 2026 langsung memicu rasa penasaran publik. Tidak hanya soal kecepatannya di lintasan, tetapi juga perihal nilai kontrak dan berapa penghasilan Veda per musim. Bahkan nama Veda Ega Pratama dikabarkan tengah menjadi next target salah satu tim di MotoGP. Kelas balap Grand Prix Moto3 ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan, kawan. Pasalnya tidak sedikit pembalap yang justru harus membayar dengan dana besar, alias menjadi pay rider, agar bisa mendapatkan kursi di kelas Moto3. Namun beda cerita dengan jalur yang diambil Veda Ega Pratama. Sebagai pembalap pertama Indonesia yang mampu menembus skuad elit Honda Tim Asia, posisi Veda Ega Pratama terbilang istimewa di tengah ketatnya persaingan finansial di kelas entry level Grand Prix, yaitu Moto3. Pasalnya Veda tergolong lolos seleksi murni karena bakat dan prestasinya. Golden Ticket berhasil diraih Veda setelah dia. Lantas berapa gaji Veda Ega Pratama dalam debutnya di kelas Moto3? Pendapatan pembalap di kelas Moto2 dan Moto3 bergantung pada prestasi, nama besar, dan jenis kontraknya. Berdasarkan data gaji pembalap di kelas menengah berkisar antara 30.000 hingga 150.000 euro, atau jika dirupiahkan sekitar 500 juta hingga 2,5 miliar rupiah per musim. Namun angkanya bisa jauh lebih rendah, atau bahkan tidak sedikit pembalap yang tidak menerima gaji sama sekali, karena statusnya didukung penuh oleh sponsor pribadi atau keluarga. Artinya, di kelas Moto3, tidak semua pembalap datang melalui jalur prestasi, kawan. Tapi juga ada yang memang sebelumnya sudah didukung oleh sponsor pribadi dan keuangan di belakangnya. Meskipun rincian kontrak Veda belum diumumkan secara resmi oleh Honda Tim Asia, namun status Veda bisa digambarkan hampir sama dengan status juara dunia MotoGP 2024, yaitu Jorge Martin, di mana pembalap yang kini membela Aprilia Racing MotoGP tersebut mengawali karir balapnya di ajang Grand Prix dengan jalur prestasi dan Golden Ticket yang diperolehnya dalam debutnya saat masih berusia 17 tahun. Sama persis seperti Veda, Martin kala itu menerima gaji pokok sebesar 40.000 euro per musim, atau jika dirupiahkan sekitar 670 juta rupiah dari kontrak tim. Angka yang tergolong istimewa, mengingat Martin direkrut berkat bakat dan prestasinya. Kondisi serupa kemungkinan besar dialami Veda Ega Pratama, mengingat ia adalah anak emas Honda yang dipromosikan melalui jalur prestasi Asia Talent Cup dan Red Bull Rookies Cup dengan background bakat spesial dan prestasinya. Pendapatan Veda diprediksi akan terus bertambah dari personal sponsor dan juga bonus balapan, mengingat namanya yang kini semakin menjadi perhatian publik pasca debut sensasional yang dilakoninya pada seri pembuka di Thailand. Bahkan nilai Veda diprediksi akan melambung dalam waktu dekat, setelah beberapa tim di pedok MotoGP dikabarkan mulai memantau perkembangannya. Salah satu tim MotoGP yang disebut secara terbuka adalah Gresini Racing Ducati MotoGP. Tim yang menjadi jembatan Marquez sebelum mendapatkan kursi mewah Borgo Panigale tersebut, menilai Veda sebagai talenta muda Asia yang memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan. Perlu diketahui, nama Veda Ega Pratama sebenarnya sudah mencuri perhatian para insinyur MotoGP sejak sesi tes resmi Moto3 di Jerez atau sebelum debut balap perdananya di Thailand kemarin. Memang Veda bukanlah yang tercepat dalam sesi tes di Jerez kemarin. Namun cara adaptasi Veda dan data 15 lap berturut-turut telah cukup untuk membuat semua isi pedok tercengang. Meskipun di hari pertama Veda masih dalam fase pengenalan karakteristik ban dan sasis Moto3 yang jauh lebih kaku dibandingkan motor yang ia gunakan sebelumnya. Namun di hari kedua, Veda mampu membuat lompatan yang mengesankan setelah memperbaiki riding style dan setup NSF 250RW. Veda menjadi satu-satunya pembalap rookie yang mampu memangkas gap 1,7 detik
atau tepatnya 1,656 detik dari hari pertama ke hari kedua. Dan pemangkasan gap hingga 1,7 detik merupakan pencapaian yang masif, apalagi ini dicapai oleh seorang rookie yang baru mengendarai prototipe Moto3. Peningkatan 1,7 detik ini menjadi sinyal kuat bahwa Veda bukanlah sekedar pelengkap di grid, tapi akan menjadi penantang poin yang nyata sepanjang musim 2026. Faktanya mulai tercium dari hasil seri perdana Moto3 di Thailand, di mana bocah 17 tahun kelahiran Gunung Kidul Yogyakarta tersebut sukses meraih start di posisi kelima. Bahkan dalam balapan di beberapa lap, dia mampu mempertahankan zona podium, meskipun hasil akhirnya finish di posisi kelima. Namun itu masih menjadi hasil yang sensasional bagi pembalap sekelas rookie. Kemudian gebrakan Veda di tes Jerez juga terpampang dari data yang diperoleh sepanjang 15 lap secara berturut-turut, di mana rookie dari Indonesia tersebut secara mengejutkan mampu mencatatkan putaran dengan deviasi waktu kurang dari 0,1 detik dalam 15 lap secara berturut-turut. Data ini menggambarkan bahwa Veda tidak hanya pembalap cepat, tapi juga bermodalkan kemampuan dalam menjaga manajemen tingkat keausan ban dengan baik, di mana modal ini akan sangat dibutuhkan dalam strategi balapan. Kejutan telak yang dibuat Veda di hari kedua tes Jerez tersebut membuat dua tim Eropa gelisah, terutama Aprilia. Dikabarkan bahwa Aprilia mencoba mengatur pertemuan tertutup dengan pihak manajemen Veda. Bahkan Ducati yang dikenal sebagai tim predator pemburu para talenta muda tanpa kompromi juga tengah memantau perkembangan Veda dalam mode senyapnya. Ducati sadar akan potensi besar Veda dan mereka terobsesi pada Veda karena gaya balapnya, di mana Veda dinilai memiliki apa yang disebut oleh para engineer Ducati sebagai natural talent, yang artinya bakat alami Veda mampu membawa motor dengan kondisi apapun dengan gaya adaptasinya yang instan. Fakta ini tidak banyak dimiliki oleh pembalap sekelas rookie. Seri perdana di Thailand kemarin menjadi bukti awal bahwa Veda Ega Pratama, anak berusia 17 tahun dari Gunung Kidul Yogyakarta tersebut, memiliki talenta yang layak diperhitungkan di kejuaraan dunia Moto3 2026. Setelah dia berhasil mengacak-ngacak barisan KTM dan mengakhiri balapan pertamanya sebagai pengendara Honda terbaik di posisi 5 besar. Sebuah hasil yang tergolong luar biasa bagi seorang debutan di kelas Moto3 yang terkenal dengan persaingan ketatnya. Jika performanya terus meningkat di Moto3, bukan tidak mungkin Veda akan mendapat peluang lebih besar di level balap yang lebih tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.